Baik, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Yang saya hormati guru saya juga, yaitu Umar Hoki. Kemudian yang saya hormati juga Umi Dela dan Mandani yang nggak di sini. Kemudian yang saya cintai santri. Begitu juga dengan santriwati yang semuanya semangat sambil makan. Ya, mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan. Mudah-mudahan di dalam gorengan itu ada vitamin. Ya, kalian tetap sehat, tetap melek. Mudah-mudahan gantinya kopi kalau laki-laki ngopi, kalau perempuan makan gorengan. Sehat, insya Allah semuanya disehatkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, kemudian yang saya hormati Ustadz Farhan, ya, kemudian Ustadz Yahdi, ya Ustadz Yahdi, kemudian Ustadz, semuanya yang ada di sini, Ustazah, semua muslimah, semuanya saya sayangi, saya cintai. Kita harus mencintai orang yang di bumi, benar nggak? Semua saya cintai, betul nggak? Tuh, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintai, sayangi yang ada di bumi, yang ada di langit akan cinta. Nah, sekarang begini, sebetulnya saya memang dari awal mengusulkan untuk mengijazahkan kitab. Tapi sebelum mengijazahkan, saya ingin sampaikan apa sih yang dimaksud dengan ijazah? Apa itu sanad? Jadi tadi Umar bilang ada sanad Al-Quran, sanad Jazari. Coba siapa yang tahu apa itu sanad, yang bisa jawab, cung, dapat hadiah. Dapat hadiah insya Allah. Siapa yang tahu? Ayo, sanad apa? Ijazah apa? Hah? Khalil, wajah. Silakan, dari mana? Jadi sebelum saya jawab sanad itu apa, ijazah apa, saya jelaskan dulu. Umat Islam punya dua pegangan. Apa dua pegangan umat Islam? Al-Quran dan hadis. Dulu di zaman Rasulullah SAW, Al-Quran ditulis apa enggak? Ditulis di pelepah kurma, benar nggak? Cuma terpencar-pencar. Para sahabat memegang dengan hafalannya, dia lebih cenderung kepada hafalan. Orang Arab dulu kuat-kuat hafalannya, sampai sekarang juga kuat. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika zamannya, siapa pertama kali yang mengumpulkan Al-Quran? Siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu perintahnya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, singkat cerita, mengumpulkan Al-Quran. Cuma dalam metode pengumpulannya itu harus ada saksi, karena Al-Quran waktu itu belum ditulis secara dengan buku. Maka harus ada saksi. Siapa kamu Al-Quran? Kamu ini meriwayatkan Al-Quran ini, siapa saksinya? Fulan. Jadi masing-masing ada saksinya. Dan saksinya harus orang yang bisa dipercaya. Singkat cerita sampai zaman Sayyidina Utsman. Kemudian dibukukan lagi jadi seperti sekarang, namanya mushaf apa? Utsman. Oke, sampai di sini. Nah, dalam periwayatannya mereka juga pakai namanya, kamu dapat bacaan ini dari siapa? Saksinya mana? Jadi intinya dalam Al-Quran itu ada periwayatan. Nah, singkat cerita Al-Quran sudah selesai. Beberapa tahun kemudian, ratusan tahun, kemudian umat muslim mulai mau dan butuh bagaimana hadis ini bisa dibukukan. Bagaimana hadis bisa dibukukan? Kenapa? Karena orang-orang masing-masing ngomong Rasulullah bersabda. Akhirnya apa? Akhirnya ya sama para ulama yang waktu itu tergerak adalah namanya Ar-Romahur Muzi. Siapa namanya? Romahur Muzi. Ini hadis harus dibukukan, tapi ketika dibukukan harus ada namanya saksi. Kamu ambil hadis dari siapa? Nah, ketika ada orang bilang saya ambil hadis dari fulan, itulah yang dinamakan sanad. Maka sesuai dengan perjalanan agama Islam itu sangat concern dan memperhatikan yang namanya sanad. Jadi sanad itu kalau ditanya apa itu sanad? Sanad itu adalah periwayatan
Ya, jadi agama Islam ini bisa dijaga oleh Allah. Salah satu jalannya adalah dengan periwayatan. Jadi periwayatan ini, kamu Al-Quran ini belajar dari siapa? Dari fulan, dari fulan, dari fulan sambung kepada Rasulullah. Kamu tahu hadis ini dari siapa? Dari fulan, fulan, fulan sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dinamakan sanad. Nah, para ahli hadis itu punya kaidahnya dalam meneliti. Misalnya, saya meriwayatkan hadis dari Khalil. Khalil ini siapa orangnya? Harus dicari. Oh, ternyata Khalil ini Masya Allah ibadahnya bagus, hafalannya bagus. Berarti oke, dia bisa dipercaya. Sambung lagi ke fulan sampai kepada Rasulullah. Kalau nanti periwayatannya banyak, misalkan saya meriwayatkan di sini 10, di sini 30, dari 10 meriwayatkan 100, dari 30 meriwayatkan 1000, terus ke depan dan makin lama makin banyak dan tidak terhitung semuanya meriwayatkan satu riwayat yang sama. Kira-kira perlu diteliti nggak kevalidannya? Nggak perlu lagi, karena semuanya udah banyak dan satu riwayat, maka nggak perlu lagi. Nah, ini jadinya makanya yang namanya sanad dalam agama Islam itu penting. Itu namanya agama Islam itu agama yang dengan riwayat. Makanya kata Ibnu Mubarak apa? Laulal isnad, seandainya tanpa sanad maka orang akan bebas berbicara terserah. Tetapi ada sanadnya. Makanya kita ketika belajar apa nih agama Islam, Al-Quran, kamu sanadnya sama siapa? Hadis sama siapa? Dia nama siapa? Ditanya sanadnya. Paham tuh? Oke. Nah, jadi kita itu penting dalam menjaga sanad. Sanad itu termasuk kekhususan bagi umat Islam. Selain umat Islam nggak ada sanad. Dari umat Islam ada sanad. Walaupun yang lebih penting adalah memahami inti daripada agama Islam daripada kita mencari sanad. Tapi sanad itu penting. Nah, kemudian ada yang namanya ijazah. Ijazah itu apa? Ijazah artinya kebolehan atau ya lisensi kita untuk meriwayatkan. Misalnya, saya dapat riwayat dari Khalil. Kata Khalil, silahkan riwayatkan kepada siapa saja. Maka saya telah mendapatkan ijazah dan saya boleh meriwayatkan ke siapa aja. Itulah yang disebut dengan ijazah. Nah, salah satu yang kita pelajari malam ini adalah sebenarnya kitab nih. Kitabnya namanya Qissatul Mi'raj. Ini dikarang oleh seorang ulama namanya Al-Ghiti. Al-ulama yang namanya Al-Ghiti disyarahkan oleh Asy-Syaikh Ad-Darbir. Jadi dalam tradisi umat Islam itu ada tradisi ijazahan. Siapa nih? Kitabnya punya siapa? Kemudian kita minta ke pengarang kitab, nah, bolehkah kamu ijazahkan ke saya agar saya meriwayatkan kitab ini kepada yang lain? Nah, nanti diijazahkan kepada muridnya sampai kepada kita. Nah, ijazah ini adalah kekhususan bagi umat Islam. Jadi kalau kalian tadi belajar jazari selesai dapat ijazah, kalian boleh meriwayatkan. Kalian belajar nahwu dapat ijazah, kalian boleh meriwayatkan. Nah, itu yang dinamakan ijazah. Usahakanlah santriwan dan santriwati punya sanad dan ijazah. Tapi nomor satu adalah pemahaman. Sebelum sanad dan sebelum ijazah adalah pemahaman yang benar. Paham dong? Paham dong? Sekarang kita masuk ke inti satu. Sebelum kita masuk ke kitabnya, saya mau cerita dulu. Tadi ayat yang dibacakan oleh siapa namanya Abdul Aziz. Oke, ayatnya surat apa itu? Ayat berapa? Saya yakin semuanya hafal, bahkan sampai ibu-ibu juga hafal. Di mana bunyinya Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan ila akhiril ayat. Tahu nggak kalian? Yang harus jadi pertanyaan, kenapa mulai dengan kata subhan? Kemudian kenapa dengan kata bi 'abdihi? Ada lagi satu lagi asra. Yang ketiga abdihi. Yang keempat, kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Yang kelima, kenapa ditutup dengan innahu huwas samiul basir? Berarti ada berapa pertanyaan? Nah, kehitung ya? Banyak. Tadi pertama subhana, yang kedua asra, yang ketiga bi'abdihi, yang keempat minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, yang kelima innahu huwas samiul basir. Berarti ada kan? 5. Astagfirullah, berarti gantung ini sih ya umat ini. Berarti ada berapa?
Ada 5. Oke. Pertama Allah mulai dengan kata subhana. Ini saya sampaikan dari tafsirnya Syekh Sya'rawi, bukan punya saya. Saya belumlah menjadi ahli tafsir. Jadi saya merujuk dari Syekh Sya'rawi. Nah, kata subhana apa artinya? Ayo, kalian setiap hari baca lagi. Maha suci Allah. Dimulai dengan kata subhana karena untuk yang memberitahukan kepada kita bahwasannya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terikat dengan pengetahuan manusia yang terbatas. Itu satu. Jadi Maha Suci Allah. Kalau pengetahuan kita jalan dari sini kemana? Ke Pamulang berapa menit? Kalau kita naik motor setengah jam, benar kan, dengan hitung-hitungan kecepatan 45 km. Setiap 40 dengan kecepatan itu tertempuh jarak sekian. Itu pengetahuan kita, benar nggak? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terikat dengan pengetahuan kita. Maka Allah katakan subhana. Artinya kejadian Isra dan Mi'raj itu ada di luar daripada jangkauan pengetahuan manusia. Makanya pakai kata subhana. Kemudian kata lagi asra. Asra itu apa asra? Mengisrakan. Jadi di sini ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan yang memperjalankan itu Allah, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nggak bilang ini Nabi Muhammad, nggak bilang kalau saya aku berisra, tetapi Allah yang mengisrakan Nabi Muhammad. Artinya di sini nggak boleh kita merasa aneh. Jadi nggak sah kalau kita bilang kok bisa ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma 1 malam. Kita bilang di sini tidak aneh karena yang mengisrakan adalah Allah. Kecuali Nabi Muhammad mengklaim sayalah yang mengisrakan. Berarti di sini timbul pertanyaan, kok kamu bisa mengisrakan diri kamu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam 1 malam? Kalau saya bilang saya naik gunung gede, saya bawa anak saya yang masih umur 5 tahun, saya bawa, saya gendong, ya. Kemudian anak saya bilang, ya ayah saya telah menaikkan saya ke gunung gede. Oke, kira-kira aneh enggak? Enggak, karena yang bawa ayah saya, bener enggak? Kecuali anak saya bilang, saya naik ke gunung gede. Aneh, kok anak 5 tahun bisa naik ke gunung gede? Ini aneh. Tetapi ketika dia bilang, ayah saya membawa saya naik gunung gede, maka tidak ada yang aneh. Jadi sejatinya dalam Isra dan Mi'raj bukanlah kejadian yang aneh, karena ada kata asra. Yang mengisrakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Nabi Muhammad. Yang ketiga, kenapa bi'abdihi? Bi'abdihi artinya apa bi'abdihi? Dengan hambanya. Kenapa Allah tidak mengatakan subhanalladzi asra bir rasul atau bin nabiyyi atau bi Muhammadin? Kenapa? Karena sebagai simbol kalau agama Islam itu tujuannya adalah untuk menjadi hamba, untuk beribadah. Maka di sini pakai kata bi'abdihi. Yang kedua, kata abdun ini adalah menunjukkan kemuliaan apa kehinaan? Tahu dari mana? Kalau kita berhamba sama manusia itu mulia apa hina? Kalau kita berhamba sama Allah mulia apa hina? Tahu dari mana kalau hamba dengan manusia itu hina, dengan Allah itu mulia? Karena kalau kita berhamba sama manusia, yang diuntungkan diri kita atau pihak lain? Pihak lain. Maka diri kita terkuras. Kalau kita berhamba sama Allah, yang dapat keuntungan Allah apa kita? Berarti lebih mulia mana? Jadi hamba Allah atau dari hamba manusia? Hamba Allah. Makanya ketika Allah bilang ini hambaku, maka itu menunjukkan seorang itu telah mendapatkan kedudukan yang paling mulia di sisi Allah. Paham tuh? Kemudian minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pertanyaan, coba siapa yang bisa jawab? Ayo. Kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ada yang mau jawab? Silakan. Utarakan pendapatnya. Enggak apa-apa. Oke, saya jawab ya. Pertama, kenapa Masjidil Haram? Ya, karena di sini Rasulullah kan diutus, oke? Di mana? Di tanah Arab. Dari tanah Arab ini yang paling sukunya mulia adalah suku Quraisy. Suku Quraisy itu punya tempat dia di Ka'bah, oke? Di mana? Di Ka'bah.
Ka'bah pada saat zaman jahiliyah namanya berubah, bukan Ka'bah tapi Baitul Arab. Namanya apa? Baitul Arab. Maka di sini ada misi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan Ka'bah menjadi masjid. Itu satu. Berarti dari Masjidil Haram karena dia pusat yang ada di Arab. Berarti simbol Nabi Muhammad diutus di Arab. Pertanyaannya, apakah hanya Arab saja risalah Nabi Muhammad atau untuk semua? Untuk semua. Kemudian dari sini diisrakanlah ke Masjidil Aqsa yang itu tempatnya Nabi Isa dan Nabi Musa, Taurat dan Injil, untuk menginformasikan bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk orang selain Arab. Dipilihnya Masjidil Aqsa karena di sana tempatnya Nabi Musa dan Nabi Isa. Artinya ketika Nabi Muhammad diutus, maka syariat sebelum Nabi Muhammad itu dihapus. Maka cuman ada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rahasia kenapa Masjidil Haram adalah Masjidil Aqsa. Nah, kalau kita lihat, emang dulu pas lagi di Isra itu Masjidil Haram udah jadi masjid atau belum? Pertanyaan, udah jadi masjid belum? Udah ada azan belum? Udah ada toa belum? Udah ada soft sholat belum? Belum. Di Masjidil Aqsa udah ada belum soft sholat? Belum. Udah ada belum azan? Belum. Berarti kalau gitu belum disebut masjid sebagaimana yang ada sekarang. Kenapa Al-Quran menyebutnya sebagai masjid? Ayo, kenapa itu? Ya. Allah. Ini jawabannya, saya mau kasih aja ini aja ya. Itu dia benar jawabannya ini. Kemarin, jadi sebelumnya masjid itu adalah mustaq. Kalau anak buah tahu, asalnya dari kata sujud atau sajudah. Masjid adalah isim makan, adalah kata benda yang menunjukkan tempat. Artinya dia tempat sujud. Jadi Masjidil Haram Ka'bah itu dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad adalah tempat orang bersujud kepada Allah. Begitu juga dengan Masjidil Aqsa. Memang pada waktu itu belum jadi bangunan seperti sekarang. Ada bangunannya, cuma belum seperti sekarang. Tapi dia tetap menjadi tempat sujud bagi para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka dinamakan masjid. Paham tuh? Jadi yang dimaksud masjid di sini adalah tempat sujud. Nah, harusnya masukkan lugah dulu. Kalau anak lugah udah tahu kan sebelum saya sampaikan. Nah, udah tahu. Jadi makanya abis ini kemaskan loh lugah yang cowok tuh, yang cewek juga. Jadi mudah-mudahan jadi alim dalam bahasa Arab. Amin ya rabbal alamin. Baru yang terakhir, innahu huwas samiul. Pertanyaannya lagi bercerita tentang yang ajaib, tapi Allah menutupnya dengan sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Harusnya sesungguhnya Allah maha berkuasa, kan harusnya seperti ini. Kan kejadian yang ajaib, berarti menunjukkan kekuasaan Allah. Tapi ayat ini ditutup dengan innahu huwas samiul basir. Allah maha mendengar dan maha melihat. Apa korelasinya? Allah maha mendengar dengan kejadian Isra. Korelasinya di mana? Ada yang tahu? Nah, jadi kata para ahli tafsir, ini tuh sebab yang menunjukkan adanya Isra Mi'raj adalah kata innahu huwas samiul basir. Jadi ceritanya begini, santriwan dan santriwati yang saya cintai, yang ganteng dan cantik-cantik, yang hafiz Quran dan cerdas-cerdas, amin ya rabbal. Nabi Muhammad ketika berdakwah itu punya dua sandaran. Siapa yang menjadi sandarannya? Sandaran di dalam dan di luar rumah. Siapa yang menjadi tempat bersandar ketika di dalam rumah? Siapa? Siti Khadijah. Jadi tanpa Siti Khadijah yang menghibur Nabi, mungkin kita nggak dapat merasakan kenikmatan Islam. Kemudian di luar, siapa yang melindungi? Ayah Abu Thalib. Jadi di dalam dan di luar rumah Nabi Muhammad dilindungi oleh dua orang. Dan yang paling melindungi seorang perempuan. Jadi nggak mesti perempuan itu selalu dilindungi, tapi melindungi. Harus punya mental kuat. Seperti Sayyidah tadi siapa yang melindungi Rasulullah? Khadijah. Yang menghibur siapa? Khadijah.
Yang menguatkan hatinya siapa? Khadijah. Jadi perempuan jangan cuma mau dilindungi, tapi melindungi. Paham dong? Nah, pas waktu itu Sayyidah Khadijah wafat. Kemudian beberapa tahun kemudian Abu Thalib wafat. Dinamakan apa ini? Amul Husni. Berarti di sini Nabi Muhammad gak punya perlindungan lagi. Maka Nabi Muhammad waktu itu mencari suaka agar menguatkan dakwahnya kemana? Ke Taif. Dan apa yang terjadi? Dilempari. Itu nggak sesuai sama ekspektasi. Dan padahal Allah itu mampu untuk memudahkan Nabi Muhammad langsung. Tapi Allah ingin mengajarkan bahwasanya harusnya orang itu usaha terlebih dahulu. Setelah nggak mendapat kedudukan, baru Nabi Muhammad mengadu. Gimana doanya? Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Itu doanya. Jadi Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, saya ini orang lemah, saya ini gak punya strategi. Nah, doa itulah yang didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Didengar oleh Allah dan Allah tahu apa yang terjadi. Maka muncullah namanya kejadian Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj ini alasannya apa? Karena Allah mendengar doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Taif. Makanya ayatnya diakhirkan dengan kata Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah mendengar doa Nabi Muhammad, keluh kesahnya, dan Allah melihat apa yang terjadi yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayatnya Innahu huwas sami'ul basir. Fahim tuh? Makanya terjadilah Isra Mi'raj. Di sini kita bisa ambil rumus. Kalau kita lihat di Al-Quran, setiap kali para nabi berdoa menyerahkan dirinya kepada Allah, yang ada adalah kemenangan, victory, keberhasilan. Maka kalau kita berserah dan menyatakan diri kita tidak mampu, yang ada kemenangan. Maka kalau kita mau sukses, kita berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita sukses. Amin ya rabbal alamin. Itu pembukaan daripada Isra Mi'raj. Sekarang kita baca kitabnya ya. Saya nggak akan baca semua, tapi nanti saya akan ijazahkan kepada kalian sanadnya bersambung daripada guru-guru saya dan kepada pengarang kitab ini. Jadi nanti kalau saya bilang ajaz hukum, jawabnya qabil. Nah, fahim tuh? Bukan qabil tuh. Kalau qabil itu nanti sambungannya takutnya beda. Pasaran kita lagi ijazahan kitab. Fahim tuh? Oke, saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hujari 'inda al-baiti muttaji'an. Jadi ketika Rasulullah itu dekat di kamarnya setelah Rasulullah bersedih dan mengadukan kepada Allah akan doanya yang tadi, ya tiba-tiba Rasulullah ketika lagi tiduran, atau Jibril wa Mikail, datanglah malaikat Jibril dan Mikail. Kemudian wa ma'huma malakun akhar, dan bersama keduanya ada malaikat yang lain. Fahtamaluhu hatta ja'u bihi zamzama. Kemudian malaikat Jibril dan Mikail menggotong Nabi Muhammad ke dekat tempat air Zamzam. Fastalquhu ala dhahrihi fatawallahu bihi Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengambilkan air untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, furija saqfu baiti fanazala Jibril fashaqqa min zakhrati nahrihi ila asfali batnihi. Jadi ketika Rasulullah di dalam rumah, Rasulullah melihat atapnya, kemudian waktu itu atapnya nggak kayak gini ya, dia masih pelepah kurma. Kemudian malaikat Jibril turun dan malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad dari sini sampai ke sebelum pusar, jadi dibelah. Nah, inilah pembelahan atau pembelahan dada Rasulullah yang keberapa? Rasulullah dibelah keberapa? Keempat. Keberapa? Keempat. Pertama kapan? Ketika di Halimah Sa'diyah. Yang kedua kapan? Ketika Rasulullah umur 10 tahun. Yang ketiga kapan? Ketika pertama kali diutus menjadi Rasul. Yang keempat adalah yang sekarang. Berarti Rasulullah dibelah berapa kali? 4 kali. Ada yang mengatakan satu riwayat 5 kali. Maksud pembelahan dada ini apa? Ini bukanlah pembelahan apa sih pembelahan? Pembedahan, pembelahan itu nggak tahu pasti. Pembelahan dada ini bukan
bukan medis ya. Jadi jangan coba-coba nanti hakim belah dadanya sendiri. Ini simbolik ya, untuk menandakan bahwasanya ini adalah Rasulullah. Kenapa? Karena telah diambil segala unsur-unsur yang buruk. Rasulullah dari awal sudah baik semua. Tapi untuk meyakinkan manusia kalau ini adalah manusia mulia yang tidak punya kejelekan, maka adalah pembelahan dada. Itu hikmahnya. Nah, nanti maka setelah dibelek dadanya, Rasulullah dikasih stempel di belakangnya, di antara pundak kanan dan pundak kiri. Bentuknya seperti apa? Warnanya putih. Jadi oleh Allah dikasih stempel secara zahir dan dikasih stempel secara batin. Jadi zahiran wa batinan, untuk membuktikan itu adalah sebagai utusan Allah. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian fa'amara biqistin min ma'i zamzam kaima utahhir qalbahu wa ashrahu sadrahu. Jadi kata malaikat Jibril, datangkan bejana yang terbuat dari emas dan akan diisi dengan air Zam-Zam. Apa kata malaikat Jibril? Kaima utahhiru qalbahu, agar aku bersihkan kolbunya. Jadi kolbu Nabi Muhammad udah gak ada was-was, udah gak ada rasa curiga, udah gak ada rasa iri dengki, udah gak ada rasa mau mengkorupsi, tidak ada. Semuanya baik. Oleh karena itu Allah mengungkapkan laqad kana lakum fi rasulillah. Jadi di dalam jiwa Nabi Muhammad gak ada lagi kejelekan, semuanya baik, semuanya kebaikan. Kemudian apalagi? Fastakhraja qalbahu faghasalahu thalatha marrat. Kemudian malaikat Jibril ini lagi sampai 3 kali. Kemudian apa yang terjadi? Fa'afraghahu fi sadrihi hikmatan wa imanan. Kemudian memasukkan ke dalam hatinya berupa iman dan hikmah. Jadi yang ada di dalam Rasulullah itu iman, hikmah. Kalau di dalam jiwa kita masih ada was-was, benar nggak? Benar. Makanya ayatnya allazi tuwaswisu fi sudurin nas. Di dalam surat Qaf, wa nahnu gimana ayatnya? Ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi jiwa manusia itu selalu was-was. Jangan-jangan begini ya, jangan-jangan begini ya, kalau begini gimana? Dia was-was. Itu dari siapa? Dari dalam jiwanya sendiri, selalu masih was-was. Makanya kalau udah kayak gitu kita baca surat An-Nas, atau kita melawan was-was itu. Maka kita tuh selalu ada. Dari was-was itu timbullah curiga, dari was-was itu timbullah khianat, dari was-was itu timbullah segala akhlak yang jelek. Itulah akar daripada akhlakul, bukan kalimah sayyi'ah. Ada kemudian ya, summa khatama baina katifaihi bi khatamin nubuwah. Kemudian dicap ya di antara dua pundaknya dengan khataman nubuwah. Nah, kemudian summa atabil buraq. Kemudian datanglah namanya pesawat buraq. Namanya apa? Buraq, dalam keadaan sudah dipelana di apa sih namanya? Di pelana ya bahasanya. Kemudian buraq ini gimana? Fauqal himar, lebih besar, lebih tinggi daripada keledai. Wadunal bagal. Bagal ini apa? Saya nggak tahu di Indonesia ini bagal apa namanya. Bagal itu hewan perkawinan antara keledai dengan kuda. Jadi kalau kuda dikawinkan dengan keledai itu namanya bagal. Nah, bagal itu lebih tinggi dari keledai. Nah, jadi hewan buraq ini lebih tinggi daripada himar, lebih pendek, kecil daripada bagal. Kemudian ya, kupingnya bergerak-gerak. Ketika Nabi Muhammad mendekat, dia bergerak. Kemudian kata malaikat Jibril, ala tastahi, laisa ala tastahi, kenapa kamu tidak malu? Fa wallahi ma rakibaka khalqun akram minhu. Tidak pernah ada makhluk Allah yang menaikimu lebih mulia daripadanya. Maksudnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanatil anbiya tarkubuha. Dulu para nabi itu menaikinya. Bahkan dulu Nabi Ibrahim ketika dari Palestina ke mana? Biwadin ghairi li zar'in inda baitikal muharram. Terus gimana ayatnya? Rabbana apa? Rabbana gimana ayatnya sampai intinya pada waktu itu Nabi Ibrahim dihijrahkan dari Palestina ke dalam lembah yang tidak ada tanaman, yaitu Makkah. Naik apa? Naik buraq. Kemudian apa lagi? Ketika lagi naik buraq, nih kita ada simboliknya. Kemudian Jibril di depan, Mikail di samping. Kemudian sampailah ke dalam satu tempat, yaitu namanya
Rasulullah di satu tempat, kata Jibril turunlah. Kemudian Rasulullah sholat, disuruh sholat dan naik Jibril sholat dan naik lagi. Kata Jibril, tahukah engkau apa itu tadi tempatnya? Kata Jibril, itulah namanya Thayyibah. Thayyibah itu adalah nama lain dari Madinah. Kata Jibril, wa ilaihal muhajarah, dan kesinilah nanti hijrah. Kemudian naik lagi. Ya, jadi Buraq ini dalam riwayat ini dijelaskan sekali melangkah itu sejauh matanya memandang. Oke, kalau kalian ini di gurun, ya di gurun, oke, kalian lihat itu jauh nggak jarak pandang kalian? Itu kalau dihitung bisa sampai 5 kilo. Nah, Buraq sekalinya ngelangkah itu sejauh itu. Nah, kemudian ya, pas jadi jalan lagi sampai kemana? Sampai kepada satu tempat di mana di situ Jibril menyuruh Nabi Muhammad turunlah dan sholat. Kemudian Nabi Muhammad sholat. Di mana itu? Yaitu di Syajaratu Musa, tempatnya pohon Nabi Musa. Kemudian suruh naik lagi. Sampai kemana? Sampai kepada satu bukit. Disuruh turun dan Rasulullah suruh sholat. Kemudian Rasulullah sholat dan naik lagi. Kata Jibril, tahu nggak apa itu? Itu namanya bukit Tur Sina. Tur Sina itu tempat Nabi Musa mendapatkan firman-Nya Allah. Kemudian naik lagi, kemudian disuruh turun lagi sama malaikat Jibril di satu tempat, suruh sholat. Kemudian disuruh sholat, Rasulullah sholat dan naik lagi. Kata Jibril, tahukah engkau tadi tempat apa? Tempat Baitul Lahmi. Baitul Lahmi itu kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya Bethlehem. Pernah dengar nggak Bethlehem? Bethlehem itu cari di ini kan. Bethlehem itu tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihis salam. Kemudian kata Jibril, naik lagi. Pas naik lagi sampailah ke satu tempat di mana itu ada namanya Qusur Syam, istana di negeri Syam. Kemudian Rasulullah SAW disuruh sholat lagi, kemudian naik lagi. Berarti di sini ada berapa tempat di sholat? Ada tadi disuruh berapa? Pertama di Madinah, kedua di mana? Di mana? Di Syajaratu Musa. Yang keempat di Tur Sina. Yang keempat itu di Bethlehem. Yang kelima baru di dekat Qusur Syam, yaitu istana Syam. Kemudian ini ada berapa jumlahnya? Ada 5 kan? Inilah isyarat kalau nanti akan disyariatkan sholat 5 waktu. Jadi Rasulullah turunnya 5 kali. Kemudian ya pas lagi jalan tiba-tiba ada ifrit. Tahu ifritnya? Ifrit. Ya, ifrit itu adalah bagian tersakti daripada jin. Ya, kemudian ifrit ini mau menggoda Nabi Muhammad. Kemudian kata Jibril, mau tidak aku kasih doa? Kata Nabi Muhammad, apa doanya? Doanya bunyinya gini: A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wa la fajirun min syarri ma nazala minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahari wa min tawariqil laili wan nahari illa tariqan yatruku bi khair ya Rahman. Tahu kan artinya? Oke, tahu lah ya. Oke, jadi itu doanya diijazahkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Setelah diucapkan itu, apa yang terjadi? Jin ifritnya terjungkal dan mati. Maka kita bisa ambil kesimpulan kalau jin bisa mati nggak? Bisa. Jadi kalau ada jin yang menyamar ketika jadi manusia, kalau kita tahu itu jin, kalau kita pukul dia akan merasakan sakit. Kalau kita bunuh dia juga bisa mati. Makanya kalau nanti kita lihat teman kita, itu kita pastikan itu dia benar atau jin itu. Oke, itu pernah kejadian dulu zaman Nabi Musa. Nabi Musa dulu mau dicabut ruhnya oleh malaikat. Malaikatnya menyamar jadi manusia. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Kata malaikatnya, aku mau mencabut nyawa. Nabi Musa memukul. Apa yang terjadi? Buta sebelah. Artinya malaikat itu ketika nyamar jadi manusia berarti dia mengambil hukum manusia. Ketika dicubit sakit, ketika dipukul sakit. Nah, itu dia hukum alamnya seperti itu. Kemudian ya naik lagi. Ya, kemudian Rasulullah naik, kemudian Rasulullah melihat ada satu kaum menanam di satu hari dan dia juga panen di hari itu juga. Siapa? Kata Jibril, mereka adalah haula'il mujahiduna fi sabilillah. Mereka orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi dilipat gandakan segala kebaikan kalian, kebaikan mereka. Kalian menuntut ilmu juga jihad fi sabilillah. Makanya kalian kalau yang fokus dalam menuntut ilmu agama berhak mendapatkan zakat. Kriterianya apa? Kriteria fi sabilillah.
lillah. Maka dia berhak mendapatkan. Kemudian setelah Rasulullah jalan, Rasulullah mencium bau wangi. Bau wangi itu kata Jibril dari siapa? Dari Masyitah bintu Fir'aun. Siapa Masyitah bintu Fir'aun? Ada yang tahu? Dia wanginya Masyitah bintu Fir'aun. Masyitah adalah dia salah satu daripada anak dari Fir'aun. Dan dia waktu itu lagi nyisirin anak yang satu lagi setia dengan Fir'aun, mengaku Fir'aun sebagai Tuhan. Pas lagi nyisir, sisirnya jatuh. Kemudian dia nggak sengaja keceplosan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim Fir'aun. Dengan nama Allah celakalah Fir'aun. Kata anaknya, emangnya kamu punya Tuhan selain Fir'aun? Kata Masyitah, iya, Tuhanku adalah Allah. Kemudian kata anaknya, aku laporin ini ke papa. Laporin aja, gitu. Percakapan gitu. Laporin aja, katanya. Dipanggil, papi, gitu. Fir'aunnya datang Fir'aunnya, ada apa? Nah, nih katanya dia punya Tuhan selain papa. Papa apa papi nih? Papa. Oke. Katanya punya Tuhan selain papa. Apa? Punya Tuhan selain papa? Emang Tuhanmu siapa? Kata si Masyitah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Apa? Kata Fir'aun. Marah lagi. Habis itu kata Fir'aun, ya udah, dia dihukum beserta anaknya. Anaknya itu dia ada 2, masih sesusuan. Kata Masyitah apa? Wahai Fir'aun, kalau engkau membunuhku, bunuhlah kami secara bersama di satu tempat yang bersama. Kemudian oleh Fir'aun, karena dia gak mau kembali ke agama Fir'aun, akhirnya dia dijebloskan ke tembaga yang panas. Oke, sadis gak? Sadis. Nah, ketika Masyitah mau gilirannya, dia agak ragu. Anaknya bilang, wahai ibuku, jangan ragu, nyemplunglah ke sana, fa innaki 'alal haq, karena sesungguhnya engkau itu ada dalam kebenaran. Jadi anaknya yang masih nyusu itu bisa ngomong. Berarti di dalam agama Islam ada 4 orang yang bisa ngomong ketika masih kecil. Siapa aja? Oke, Nabi Isa. Terus siapa? Nabi Isa. Terus siapa? Imam Mahdi. Bukan Imam Mahdi. Yang ketiga adalah Jirjis. Jirjis itu orang ahli ibadah dari Bani Israel. Bani Israel ini nama orangnya Jirjis, soleh banget sih. Jirjis dipanggil sama ibunya, nah kemari. Jadi lagi beribadah. Ya Allah, saya lagi beribadah. Udah dijawab panggilan ibunya, padahal harusnya dijawab. Kemudian nanya, nah kemari. Kata Jirjis, ya Allah, saya lagi sholat. Akhirnya ibunya marah. Aduh, ini sentong gak kesini-sini. Saya sumpahin engkau itu udah berzina dengan seseorang. Disumpahin kayak gitu. Kemudian apa yang terjadi di Bani Israel, ada seorang perempuan yang tukang zina. Perempuannya melihat si Jirjis, wah dia rajin ibadah nih. Gimana kauku kalau saya godain dia agar dia bisa berzina dengan saya? Digodain. Jirjis nggak terpengaruh. Akhirnya si perempuan ini putus asa. Gimana ya caranya? Oh, itu ada penggembala kambing tuh, kayaknya dia bisa untuk dikelabuhi. Akhirnya singkat cerita, pengembala kambing dikelabuhi dan berzina dengan namanya si perempuan ini. Pas sudah hamil, keluar bayinya, dia bilang ke orang-orang, orang-orang, ini bayinya hasil hubungan saya sama si Jirjis. Jadi si Jirjis kena fitnah. Kemudian Jirjis berdoa kepada Allah, ya Allah, ini bagaimana? Akhirnya datang kepada si wanita itu dan dia menuntut bayinya. Bayi, siapa ayahmu? Kata si bayinya, ayah saya itu si tukang gembala sapi. Akhirnya ketahuan. Nah, berarti di sini orang yang ketiga. Siapa lagi orang keempat? Orang keempat siapa lagi? Siapa? Adalah Nabi siapa? Syahidnya Nabi Yusuf. Saksinya Nabi Yusuf. Itu dialah yang bersaksi kalau Nabi Yusuf tidak berbuat yang keji terhadap Zulaikha. Itu ceritanya udah ma'ruf ya. Berarti ada berapa? Ada 4. Di riwayat lain dikatakan ada ditambah lagi. Ada periwayatan yang mengatakan lagi siapa? Salah satunya adalah Nabi Zakaria. Ketika lahir Nabi Zakaria, Nabi Isa lahir, kemudian Zakaria berkata, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi engkau adalah utusan Allah. Yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang dulu Nabi Muhammad pernah? Ya, ada riwayatnya seperti itu. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad pada waktu itu ketika masih bayi, pertama Nabi Muhammad bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, dan para malaikat membalasnya yarhamukallah. Ini dalam satu riwayat. Ini bukan aneh, ini beneran. Jadi ini
beneran ya, riwayatnya ada. Ini kalau mau dibaca panjang, kita nggak bisa sekarang. Oke, Pak itu. Kemudian yang apalagi yang terjadi setelah melihat Masyitoh, kemudian Nabi Muhammad berisra lagi dan melihat orang-orang dipukul kepalanya. Kemudian habis hancur balik lagi. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang sulit mengangkat kepalanya untuk mendirikan sholat. Maksudnya malas-malasan, tidur mulu, tidak sholat. Itu dipukul kepalanya. Kemudian apalagi? Melihat satu kaum yang di depan mereka ada daging yang bagus, ada daging yang jelek, tetapi mereka lebih memilih daging yang jelek. Kemudian Nabi SAW bersabda, siapa ini ya Jibril? Mereka adalah yang mempunyai pasangan yang halal, tapi kemudian malah memilih kepada seorang yang bukan yang halal, dan dia berbuat sesuatu yang haram. Itu diibaratkan dia memilih daging yang buruk, busuk daripada daging yang baik. Kemudian apalagi yang terjadi? Kemudian Rasulullah melihat, ini saya singkatin ya langsung karena banyak banget ini. Kemudian Rasulullah melihat ada orang yang kukunya itu terbuat dari tembaga panas dan dia mencakar dirinya sendiri. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang memakan harta manusia, orang yang suka korupsi, orang yang suka makan harta orang tanpa dengan jalan yang baik. Kemudian apalagi? Kemudian Rasulullah SAW dihadapkan oleh seorang yang udah tua, manggil-manggil, "Hei, kemari." Kemudian kata Jibril, teruskan berjalan. Kata Rasulullah, siapa Jibril? Itu adalah iblis, agar kamu nengok. Kemudian berjalan lagi Rasulullah, ada perempuan yang sangat tua renta. Kemudian Rasulullah menjawab, siapa itu? Itu adalah dunia. Dunia ini umurnya tidak lama lagi. Dia seperti orang wanita yang sudah tua. Kemudian Rasulullah berjalan lagi, sampailah Rasulullah SAW di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa parkir waktu itu buruknya dekat Batu Sahra, itu dekat Dome of Rock ya, di situ ya, dekat parkiran dekat situ. Kemudian Rasulullah diperlihatkan para anbiya bangkit ada waktu itu. Jadi gimana caranya? Wallahu a'lam. Yang jelas diriwayatkan seperti itu. Kemudian para nabi sholat dan Rasulullah yang menjadi imam. Disinilah menunjukkan kemuliaan Rasulullah. Kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit pertama. Langit pertama melihat siapa? Nabi Adam alaihissalam. Coba Nabi Adam bagaimana? Nabi Adam pas lagi ditampakkan di hadapan Rasulullah seperti ketika Allah menciptakannya. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam itu sebesar apa? Tingginya 30 meter. Berarti Nabi Adam besar. Kemudian kulitnya apa? Kulitnya putih bercampur kemerahan. Berarti ayahanda kita itu orang yang berkulit putih. Nah, ini sesuai dengan riwayat. Kemudian apalagi? Di situ ditampakkan arwah yang meninggal dari anak cucu Adam. Ada yang baunya bagus, ada yang baunya jelek. Kemudian Nabi Adam ketika yang baunya bagus bilang, ruhun thayyibah ij'alha fi illiyin. Ini ruh yang baik, jadikan di illiyin. Kemudian yang buruk, ruhun khabithah ij'alha fi sijjin. Ini adalah ruh yang buruk, jadikanlah di sijjin. Kemudian ya Rasulullah SAW diperlihatkan oleh orang-orang yang berzina, orang-orang yang memakan riba dalam kondisi yang sangat buruk. Kemudian apalagi sampai ke langit ketiga, langit kedua melihat siapa? Nabi Isa dan Nabi Zakaria. Nabi Isa dengan perangainya yang begitu tampan. Kemudian naik lagi ke langit ketiga melihat siapa? Melihat Nabi siapa? Nabi Yusuf. Nabi yang paling ganteng ya setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad gantengan siapa? Nabi Muhammad. Hanya saja Nabi Muhammad punya kewibawaan, punya namanya pancaran yang macam keimanan yang jauh lebih hebat. Maka tidak pernah terjadi seperti terjadinya pada kisahnya Nabi Yusuf. Jadi gak ada yang berani dekat-dekat Nabi Muhammad berbuat macam-macam. Untuk berpikir yang macam-macam aja nggak ada. Bani Israel nyangka aku ini orang paling mulia, padahal yang paling mulia ini maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu itu di depannya ada Bani Israel banyak. Nabi Muhammad lewat, kata Nabi Musa, "Hai Bani Israel, engkau menyangka aku ini orang paling mulia, padahal dialah yang paling mulia," yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Musa apa? "Kalau dia cuma seorang aku nggak apa-apa, tapi dia masuk surga bersama umatnya. Aku sedih, ternyata umatku lebih sedikit dibanding umatnya Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya singkat cerita sampai ke langit keberapa? Ke-7 baru dia siapa itu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu duduknya bersandar ke tembok surga. Jadi Nabi Ibrahim belum masuk. Siapa nanti yang pertama masuk? Nabi Muhammad. Jadi pada waktu itu dijumpai para nabi itu tempatnya belum masuk ke dalam surga, masih di luar di emperan surga. Benar? Siapa ntar yang pertama masuk? Nabi Muhammad. Jadi Nabi Ibrahim masih bersandar begini. Kemudian kata Nabi Ibrahim, pesankan ke umat kamu bahwasanya surga itu tanahnya sangat baik, luas sekali. Luas nggak surga? Emang tahu dari mana? Dari mana? Dari Al-Quran. Apa ayatnya? Aduh, lupa tuh. Ayatnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Benar ya? 'Arduhas samawati wal ardh. Jadi lebih luas daripada langit dan bumi. Nah, ilmuwan meneliti, kalau kalian lihat di YouTube ya, di YouTube kalian coba lihat yang sains. Ya, bagaimana penelitian tentang alam semesta sekarang, NASA semua. Itu semua semakin membuktikan Al-Quran daripada nontonnya yang gak jelas. Lihat, nonton ini. Apa katanya? Ternyata para ilmuwan masih bingung. Ini alam semesta ujungnya kemana ini? Ini masih belum jelas. Jadi masih dispekulasikan alam semesta itu bulat. Jadi bulat di dalamnya ada banyak universe. Dari masing universe ada banyak galaksi. Jumlahnya enggak terbatas. Dan Rasulullah Al-Quran mengabarkan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Berarti segede apa coba? Bener gak? Pak Hendro, berarti surga ini gede, itu luar biasa. Makanya Nabi Ibrahim bilang surga itu tanah yang sangat baik. Kemudian ada sungai-sungai yang baik. Dikabarkan, coba tolong sampaikan ke umatmu. Apa kuncinya? Di satu riwayat dikatakan kuncinya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian sampai itu naik lagi ke atas. Pada waktu itu malaikat Jibril udah gak sanggup lagi. Baru dipersilahkanlah Nabi Muhammad sendiri untuk naik ke situ. Jadi malaikat Jibril udah gak sanggup lagi. Seandainya ke sana hancur jasmaninya, dia tidak sanggup lagi. Berarti yang sanggup cuma Nabi Muhammad SAW. Berarti nanti siapa yang dapatkan kemuliaan ini? Berarti dari sini menunjukkan Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia. Kalau beliau Nabi yang paling mulia, maka otomatis makhluk yang paling mulia. Karena makhluk Allah yang paling mulia adalah para nabi. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya Nabi Muhammad adalah makhluk Allah yang paling mulia. Dari miliaran semua makhluk Allah yang tak terhitung, siapa yang paling mulia? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian sampai di Baitul Ma'mur, 70.000 malaikat masuk, dan masing-masing 70.000 baru 70.000 lagi, tidak pernah habis. Berarti jumlahnya terhitung gak malaikat? Gak terhitung. Coba kalian bayangin, dulu pas Nabi Adam pertama diciptakan, ya, apa yang disuruh Allah kepada malaikat? Suruh sujud. Di dalam satu ayat, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, 2 kali kulluhum ajma'un. Kulluhum artinya apa? Semua. Ajma'un artinya apa? Semua maksudnya gimana? Jadi kata Allah kulluhum, tidak ada satu malaikat pun yang tidak sujud. Jumlahnya berapa coba? Ajma'un maksudnya mereka sujud dalam satu waktu. Jadi para malaikat dalam satu waktu semuanya yang jumlahnya tidak terbatas sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Karena apa mereka sujud? Karena Nabi Adam dikasih ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana. Jadi Nabi Adam dikasih ilmu. Kata Allah, coba kalau kamu hebat, apa itu namanya? Kata malaikat, ya Allah kita gak punya ilmu. Berarti Nabi Adam punya ilmu gak? Punya. Kemudian kata Allah, sujudlah kepada Nabi Adam. Berarti malaikat sujud kepada Nabi Adam disuruh Allah atas dasar apa? Karena Nabi Adam punya ilmu, malaikat tidak punya. Disinilah letak kemuliaan manusia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bukan derajat satu, tapi derajat yang banyak. Kemudian ya, sampailah kepada Sidratul Muntaha. Muntaha itu artinya apa? Titik terakhir, di mana makhluk bisa sampai situ. Tidak ada lagi yang bisa, cuma Nabi Muhammad. Di situ Rasulullah mendengar tulisan pena. Kalau diibaratkan gitu. Apa itu maksudnya? Tulisan Lauhul Mahfuz.
Jadi ada yang diubah, ada yang dihapus. Itu Rasulullah mendengar itu. Kemudian singkat cerita Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus dipahami dengan baik. Melihat di sini bukan berarti Allah itu terpaku dengan satu arah. Jadi kalau bukan ada di ujung situ besarnya segini, tidak seperti itu pemahamannya. Ini pemahaman yang salah. Karena Allah sudah mengabarkan laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak seperti makhluk. Kalau kita mau dilihat, kita itu pasti menempati satu tempat. Benar nggak? Kalau kita mau dilihat, berarti kita punya batas. Benar nggak? Kita butuh cahaya, benar nggak? Agar kita bisa dilihat. Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti makhluk. Jadi dulu Nabi Muhammad bagaimana melihatnya? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi tidak seperti makhluk. Rasulullah sujud, kemudian dikasih sholat 50 waktu dan tidak mampu, akhirnya diubah menjadi 5 waktu. Kemudian singkat cerita Rasulullah turun. Ketika turun Rasulullah melihat awan yang sangat gelap. Kemudian diceritakan, siapa itu Jibril? Katanya mereka adalah setan. Jadi setan yang suka mencuri berita dari langit. Gimana surat Al-Jin? Gimana bunyinya? Siapa yang hafal? Wa inna kunna naq'udu minha maq'ida as-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Jadi dulu tuh kita suka duduk-duduk di langit, yang suka mencuri berita. Tapi ketika diutusnya Nabi Muhammad, yajid lahu shihaban rasada, itu ada api. Semenjak itu Rasulullah turun ke bawah dan sampai ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis Rasulullah dipulangkan lagi ke mana? Ke Mekah. Di pulang Rasulullah melihat ini ada kafilah orang Quraisy. Satu kafilahnya dia berteduh di sini. Satu kafilahnya dia lagi kehilangan onta. Satu kafilahnya dia berjalan menuju Mekah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kafilahnya bingung, kayak suara Muhammad. Tapi nggak ada. Kemudian Rasulullah tiba-tiba sampai di Mekah dan apa yang terjadi Rasulullah mengabarkan. Kira-kira dipercaya apa enggak? Oleh kaumnya tidak dipercaya. Cuman waktu itu ada yang licik. Kata Abu Jahal, ya Abu Jahal yang pering. Hai Muhammad, kamu katanya habis diselamatkan. Iya. Dan sekarang kamu udah ada di sini. Iya. Semalam kamu diselamatkan. Iya. Kamu gak usah sedih kalau pengikutmu gak percaya. Mereka ini kan para budak, para hamba-hamba saya. Nih, saya punya kaum intelektual, orang-orang tinggi Quraisy. Dia bakalan percaya. Tapi kamu harus cerita di depan mereka, ya. Dengan syarat kamu cerita di depan mereka. Nanti saya buat deh makanannya biar mereka kumpul. Jadi Abu Jahal waktu itu mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Jadi peringatan Isra Mi'raj pertama kali oleh Abu Jahal, panitianya. Siapa di sini panitianya? Abu Jahal, ya. Habis itu datang dia, halumu, kemari ini ada makanan nih. Sambil dengerin lah, sambil makan. Persis kayak gini. Tapi kalau sekarang bukan daging onta, gorengan. Dan beda kalau sekarang beriman, kalau dulu enggak. Nah, apa kata Abu Jahal? Tadi Muhammad ceritain Nabi Muhammad ceramah. Ya kan, ceramah tadi saya diisrokan oleh Allah, ya, semalam ke Masjidil Haram, terus cerita, terus kata orang-orang Quraisy, engkau semalam diisrokan dan sekarang ada di sini. Oh, gitu ya. Terus orang Quraisy pada waktu itu ada yang tepuk tangan, wih, hebat. Ada yang gini kepalanya, oh my god, katanya. Ada yang gitu. Jadi reaksinya ada dua, ada yang tepuk tangan, ada yang dia megang kepala. Kenapa? Karena merasa aneh. Kata orang Quraisy apa? Hai Muhammad, aku ini pergi ke Palestina butuh waktu 1 bulan dan engkau pergi dalam 1 malam, sekarang udah di sini. Itu engkau orang gila. Kemudian nggak sampai di situ, orang Quraisy, kalau emang ente benar ke Baitul Maqdis, coba itu Baitul Maqdis pintunya ada berapa? Nah, coba itu gentengnya ada berapa? Coba itu tempat ini ada di mana? Pintunya ada di mana? Kira-kira bisa jawab nggak? Terus awalnya gue nggak bisa jawab. Coba kalian sering ke masa tempat sih. Tiap hari nih santri yang tinggal di atas, saya tanya, misalnya Rida, pintu di aula ada berapa Rida? Jendelanya ada berapa? Dia pasti bilang nggak tahu lah. Padahal tiap hari kesini, bener nggak? Kurang kerjaan Rida ngitungin 1, 2, 3, 4, mau ngapain? Jadi ini orang Quraisy sebenarnya mau
Muhammad bahwasannya dia itu pembohong. Tapi apa yang terjadi? Allah manggil malaikat Jibril suruh siaran langsung. Akhirnya ada siaran langsung dari Masjidil Aqsa. Rasulullah hitungin pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, jumlahnya sekian. Pintunya begini, menghadap ke arah mana? Kemudian gak puas juga orang Quraisy. Apa yang orang Quraisy lakukan? Wah, ini nggak mungkin. Kalau gitu kita punya kafilah tuh yang lagi dari Masjidil Aqsa kemari. Coba kabari kepada kami kafilahnya. Tadi kan Rasulullah lewat nggak kafilahnya? Lewat. Dikabari sama Rasulullah. Satu kafilahnya kehilangan onta. Satu lagi mampir ke Bani Fulan. Dan satu lagi tadi saya sempat minum di situ. Kemudian orang Quraisy, wah, kalau gitu kapan dia datang? Dia datang hari Rabu, kata Rasulullah. Kemudian ditunggu orang Quraisy. Nggak datang juga. Akhirnya sama Allah hari itu dibuat agak lebih lama dan datanglah mereka ke Mekah. Dan apa yang terjadi? Hai kafilah, emang benar kalian lagi di jalan kehilangan onta? Dijawab benar. Emang benar kalian tadi ke rumah fulan? Benar. Kemudian apakah kalian benar tadi ada orang yang minum? Iya, tapi saya tidak sempat meminumnya. Akhirnya benar semua gak? Benar semua. Kemudian apa yang dikatakan orang Quraisy? Nabi Muhammad adalah penyihir. Ini gak beriman juga, padahal buktinya udah ada. Itulah pentingnya hidayah. Padahal sebab akibat dan argumen udah ada belum? Udah ada. Kalau hidayah gak ada, ya tetap aja gak beriman. Kata orang Quraisy apa? Benar kata Walid bin Mughirah kalau Muhammad ini penyihir. Karena si Walid bin Mughirah ketika mendengar ayat Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal ihsan. Terus la'allakum tadhakkarun, kemudian wala dzikrullahi akbar. Udah gak ada aqimus shalah. Kalau itu salat Jumat. Sampai situ Walid bin Mughirah getar mendengar ayat itu. Kenapa? Karena saking hebatnya kata Mughirah apa? Dia kembali ke orang Quraisy. Wallahi laqad sami'tu kalaman min Muhammadin falaysa min kalamil insi wala min kalamil bashar wa innahu alaihi la halawa wa inna alaihi la tilawah wa innahu yusmir wa innahu ya'lu wa la yu'la alaihi. Itu kata siapa? Kata Walid bin Mughirah. Dia dengar ayat itu, katanya tadi saya dengar ucapan dari Muhammad. Ajib. Dia apa? Ini bukan dari ucapan manusia, gak mungkin. Ini bukan ucapan dari jin, gak mungkin. Saya tahu. Dan ucapannya itu begitu manis. Dan ke atasnya itu begitu kuat, ke bawahnya itu akarnya kuat. Kemudian dia itu ya'lu, tinggi, wala yu'la alaihi. Jadi Walid bin Mughirah itu gak punya jalan lain selain mengakui itu Al-Quran dari Allah. Tapi di sini tidak dapat hidayah. Akhirnya Walid bin Mughirah menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Jadi disinilah kata para orang benar nih Walid bin Mughirah kalau Nabi Muhammad itu tukang sihir. Makanya kalau kita dibully, janganlah kita merasa kecil hati. Nabi Muhammad aja yang sampai ke satu tempat yang tidak pernah orang sampai ke situ, itu masih dibully. Maka kita jangan pernah berharap kalau orang semua bisa suka sama kita. Tapi kalau di sini suka semua kan sama saya? Saya berharap begitu. Mudah-mudahan kita semua ditanamkan rasa cinta sesama kita. Amin ya rabbal alamin. Irhamu man fil ardi yarhamkum man. Saya akan menijazahkan ya. Ini kitab Qissatul Isra wal Mi'raj. Saya ambil dari guru saya Syekh Hisham Kamil. Beliau daripada Syekh Abdul Bistani, kemudian beliau daripada Syekh Yasin Al-Fadani, kemudian beliau nyambung kepada Syekh Al-Ghiti, pengarang daripada kitab ini. Kemudian saya dijazahkan kepada kalian ajaztukum hadzal kitab bisanadil muttasil ila masyayikhina. Qabil ajaztukum. Insya Allah nanti sanadnya akan saya tulis dan kalian isi nama kalian sendiri, dapat stempel dari saya. Jadi silakan kalian baca dan riwayatkan kepada orang lain. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mohon maaf kalau lama. Ya, tapi insya Allah khair. Wa minallahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.